Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kesempatan kali ini, saya bermaksud menyampaikan update tentang pemulasaran jenazah COVID-19 berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 4834 tahun 2021. Pada saat video ini dibuat, keputusan Menteri Kesehatan nomor 4834 tahun 2021 merupakan regulasi terbaru tentang pemulasaran jenazah COVID-19. Di dalam keputusan Menteri Kesehatan tersebut diidentifikasi kriteria jenazah COVID-19. Kriteria yang pertama adalah jenazah suspek dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab. Bisa swab antigen ataupun swab PCR. Termasuk di dalamnya adalah pasien DOA, death on arrival, rujukan dari rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Yang kedua adalah jenazah pasien dari dalam rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus konfirmasi ataupun probable COVID-19. Yang ketiga, jenazah dari luar rumah sakit yang memenuhi kriteria konfirmasi atau suspek COVID-19. Untuk pemulasaran jenazah COVID, jenazah diduga COVID-19 dapat berasal dari dalam rumah sakit. Yang kedua adalah jenazah yang berasal dari luar rumah sakit. Nah, kita akan membahas tentang jenazah dari dalam rumah sakit. Proses pemulasaran jenazah dimulai dari tim pemulasaran jenazah memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai tata laksana pada jenazah COVID-19. Setelah memberikan penjelasan, kemudian tim pemulasaran jenazah memakai APD, alat pelindung diri, sesuai dengan standar, kemudian melakukan proses pemulasaran jenazah. Selama proses pemulasaran jenazah tidak diperkenankan selain petugas memasuki ruang pemulasaran jenazah. Tujuannya adalah untuk mencegah transmisi antar jenazah, antara jenazah COVID-19 dengan petugas. Yang kedua adalah mengurangi jumlah personel yang melakukan pemulasaran jenazah, sehingga penularan antar petugas dapat diminimalkan. Yang kedua adalah tidak melakukan tindakan pengawetan atau pembalsaman. Selanjutnya, petugas pemulasaran jenazah melakukan desinfeksi pada jenazah, kemudian dilanjutkan dengan menutup semua lubang tubuh menggunakan kapas yang dibasahi dengan klorin 0,5%. Apabila ditemui bekas luka akibat tindakan medis, dilakukan penutupan menggunakan plester kedap air. Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam 2 lapis plastik yang diikat erat sebagai pembungkus jenazah. Untuk lapis yang pertama, jenazah dimasukkan dalam lapis plastik yang pertama dan diikat erat, kemudian bagian luarnya diberikan disinfektan. Setelah itu kemudian petugas pemulasaran jenazah melakukan proses pemulasaran sesuai dengan kaidah agama yang dianut oleh jenazah. Untuk muslim bisa dimandikan dan dikafani. Kemudian yang ketiga, jenazah dimasukkan ke dalam lapis plastik yang kedua, kemudian diikat erat. Selanjutnya dilakukan desinfektan bagian luar dari plastik jenazah. Kemudian jenazah bisa dimasukkan dalam plastik yang terdapat pegangan untuk memudahkan memasukkan jenazah ke liang lahat, atau juga jenazah bisa dimasukkan ke dalam kantong jenazah, atau kemudian bisa juga jenazah dimasukkan di dalam peti jenazah. Setelah itu dilakukan desinfeksi bagian luar dari plastik atau bagian luar dari kantong jenazah atau bagian luar dari peti jenazah. Kemudian petugas pengeluaran jenazah membuka APD yang digunakan. Kemudian tim pemulasaran jenazah kemudian berganti APD menggunakan APD berupa masker bedah dan sarung tangan untuk membantu mengangkat jenazah ke kendaraan. Kemudian keluarga diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan.
Nah, di sini kemudian dipersilakan pada keluarga untuk melakukan proses mensolat jenazahkan, kemudian jenazah dibawa ke tempat pemakaman atau ke tempat kremasi yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah setempat dan keluarga dari jenazah. Jadi demikian untuk pemulasaran jenazah COVID-19. Nanti kita akan lanjutkan di video yang kedua tentang pemulasaran jenazah COVID-19 yang berasal dari luar rumah sakit. Terima kasih.